Haleluya, selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam Renungan Sesianik. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita sampai ada pada saat malam hari ini. Biarlah segala sesuatunya kita kembalikan dalam kemuliaan untuk nama Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kisah ini adalah kisah yang menceritakan tentang Simon sebelum namanya diganti menjadi Petrus. Pertama kali Tuhan Yesus bertemu dengan dia ada di pasal ini, pasal Lukas pasal 5 ini. Malam hari ini saya akan beri tema langkah-langkah menuju kesuksesan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak mau sukses. Tetapi sukses seperti apa? Sukses seperti apa yang mau kita nikmati? Apakah sukses yang diberikan oleh dunia atau sukses yang diberikan oleh Tuhan? Mari kita melihat apa yang terjadi di dalam pasal ini. Ayat 1 dan ayat 2 saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara di rumah. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di Genesaret, begitu banyak orang yang berbondong-bondong rindu untuk mendengarkan firman. Tapi Tuhan Yesus memperhatikan lingkungannya, tidak ada tempat yang bagus untuk mengajar, ya. Sampai akhirnya di ayat ketiga Tuhan Yesus meminjam perahu Simon. Ayat 3 saya baca. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahunya. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Sampai sini dulu. Kita akan melihat dulu kasus ini dari ayat yang ketiga, 4, 5. Petrus dan sahabatnya, dikatakan ada dua perahu, sedang membersihkan jala dari kotoran. Sepanjang malam dikatakan mereka sudah berusaha dan tidak dapat apa-apa. Secara psikologis maka ada kekesalan, ada kekecewaan. Apalagi Simon di sini terkenal dengan temperamental. Dan kalau mau lihat hubungannya dengan Yesus secara umur, maka Petrus ini jauh lebih tua. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan keadaan itu. Tiba-tiba datang seorang muda, lebih muda dari kita, dan tiba-tiba langsung naik ke perahu kita, dan tiba-tiba dia meminjam untuk dipakai untuk memberitakan Injil. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tentu akan marah, tentu akan apalagi dengan sepanjang malam tidak istirahat, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi di sini kita melihat Petrus begitu tenang dan memberikan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil. Kita lanjut. Apa yang menjadi imbalan bagi Petrus ketika dia mengizinkan perahunya dipakai oleh Tuhan untuk penginjilan? Dia di ayat yang keempat, Tuhan berkata, "Bertolaklah lebih jauh dan tebarkan jalamu." Secara ilmu nelayan, maka Petrus jauh lebih pintar. Walaupun dari segi umur dia lebih tua, dari segi pelayanan dia lebih tua.
Tetapi di ayat yang kelima, di bagian akhir, dia berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Yesus yang menyuruhnya, Simon mau akhirnya menebarkan jala. Walaupun ada sedikit keluhan. Di ayat 5 bagian awal dikata sudah sepanjang malam kerja dan tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Petrus diberkati Tuhan karena dia mau dengar-dengaran akan Tuhan. Mari kita coba memasukkan cerita ini dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian pertama dari kisah ini? Yaitu Tuhan Yesus meminjam perahu Petrus. Bisa saja pada saat itu Petrus menolak dengan berbagai alasan. Karena dia capek lah, karena dia inilah, karena itu, bisa. Tetapi Petrus tetap mengizinkan Tuhan memakai perahunya untuk penginjilan. Perahu itu apa? Perahu itu mata pencarian bagi Petrus. Dia hidup di perahu itu. Dia berusaha di perahu itu. Dia melakukan segala suatu aktivitasnya di perahu itu. Ketika perahu itu diserahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai dalam penginjilan, maka Tuhan membuka dia link untuk diberkati. Di mana linknya? Tuhan berkata, bertolak lebih jauh. Pada saat itu pun ada pilihan bagi Petrus, mau ikut atau tidak. Bisa saja setelah dia pakai, ya sudah lu udah pakai perahu saya, silakan tinggal. Tapi enggak. Dikatakan di situ walaupun ada keluhan, lalu Petrus tetap melakukan apa yang menjadi perintah oleh Tuhan dan apa yang menjadi imbalannya. Dikatakan di situ Petrus menangkap sejumlah besar ikan sehingga hampir koyak. Bapak Ibu, izinkan perahu hidupmu dipakai oleh Tuhan. Ketika engkau mengizinkan perahu hidupmu dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuka link banyak untuk Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan. Tapi waktu itu juga Tuhan berikan pilihan, mau menjalankan atau tidak, mau mengikuti atau tidak, terserah Bapak Ibu. Tapi Petrus melakukannya sehingga dia diberkati. Jadi kunci kesuksesan di sini adalah izinkan Tuhan memakai perahu dan lakukan segala sesuatu dengan iman. Maka kita akan berhasil. Tapi saudara, ada keunikan selanjutnya di kisah ini. Kalau kita cuma diberkati oleh Tuhan, maka semua orang pun diberkati oleh Tuhan ketika dia bekerja keras. Tapi menikmati enggak berkatnya itu adalah satu pilihan yang lain. Bapak Ibu, banyak kita diberkati oleh Tuhan, tetapi ada saja yang keluar. Seperti sakit lah, inilah, itulah, inilah, itu. Banyak berkat, tapi banyak keluar. Banyak berkat, tapi banyak keluar. Kenapa kok bisa banyak berkat, tapi banyak keluar? Kita coba perhatikan di ayat yang ke-6. Saya bacakan kembali. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu perhatikan, kalau Petrus, Simon mau egois, maka dia akan mempertahankan dia saja yang ambil ikan itu. Dia saja yang menikmati keberkatan hari itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jalannya koyak. Banyak ikan ditangkap, banyak ikan pun keluar. Ikan tangkap keluar lewat koyak.
Tapi apa yang dilakukan Petrus? Dia memanggil rekan-rekannya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Suatu hal yang luar biasa. Ayat 7 bagian terakhir. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dan dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Apa yang dipastikan di situ? Sudah berbagi pun perahu Petrus tetap penuh. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita diberkati oleh Tuhan, lanjutkan dengan memberkati orang lain. Karena ketika kita memberkati orang lain, berkat kita tetap penuh. Berkat kita tetap penuh. Berkat kita tetap penuh. Hari ini kita belajar bersama-sama dari Petrus, Simon Petrus. Mulai dari mengizinkan Tuhan memakai perahu, melakukannya dengan iman, dan ketika diberkati oleh Tuhan, Simon tidak lupa kepada yang lain. Dia berbagi sehingga dia pun tetap mendapatkan penuh, orang lain pun penuh. Kalau dia tidak berbagi, maka jalannya robek. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami semua. Berkati dalam pekerjaan. Berkati dalam segala hal yang kami rindukan, kami doakan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syasyanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya.